Salam sahabat RPK. Kita jumpa dalam program Yesus Jawaban malam ini, dan hadir bersama kita yaitu Pak Pendeta Kristio Widodo, dan juga bersama kita Dr. Edi Sayoga, ya, dari narasumber kedua. Jadi selama 1 jam ke depan kami akan bersama sahabat RPK untuk suatu topik yang luar biasa, yaitu kehidupan setelah kematian jasmani. Kita boleh belajar dari topik ini bagaimana kehidupan setelah terjadinya kematian jasmani dalam kehidupan kita, karena memang kita mengalami kematian jasmani, ya, semua kita, siapapun, ya. Dan saya persilahkan yang pertama ke Pak Pendeta Dr. Kristio Widodo untuk menyampaikan karena menjadi narasumber yang pertama. Silakan 5-6 menit, nanti akan dialihkan ke Pak Edi Sayoga. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih waktunya Bapak Pendeta. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, satu hal pada malam hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bersama, yaitu kehidupan yang baru setelah kematian jasmani. Saya akan membaca 1-2 ayat firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 12 dan 16. Begini firman Tuhan. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kota itu, ini ayat yang 16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat RPK dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam perjanjian lama, kata orang yang meninggal atau orang yang sudah mati, di sana ditulis seperti di dalam Samuel, Ayub, Yeskiel, Mazmur, ada suatu kata-kata di sana adalah dunia orang mati. Saya membaca 1 ayat saja dari Samuel, 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Nah, dalam perjanjian lama, ini ditulis bahwa setiap orang yang meninggal, baik itu di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, ataupun belum percaya kepada Tuhan, dia akan tinggal di dalam satu tempat, namanya dunia orang mati, di bawah. Artinya ini ada di bagian di bawah bumi kita, namanya disebut dunia orang mati. Nah, kita akan belajar bahwa dunia orang mati itu dalam bahasa yang aslinya adalah kata Sheol. Sheol ini yang berarti adalah tempat turun orang saat dalam kematian. Artinya turun itu pasti ada di bawah, tidak terangkat ke langit, atau bahasa langit, bahasa dulu ini adalah bahasa sorga. Dunia orang mati bagi orang Yahudi itu, mereka berpikir bahwa setiap orang yang meninggal ada masuk ke dunia orang mati itu. Dan di sana dikatakan ada suatu tempat namanya Firdaus juga, tempat orang percaya. Tempat orang yang tidak percaya namanya tempat sengsara tentunya di sana. Tapi tetap namanya di bawah. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10, ini dalam penglihatan dan pernyataan Paulus ditulis begini, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat RPK, ayat yang kedua. Aku tidak tahu entah di luar tubuh
Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kata sorga dalam bahasa Inggrisnya sebelumnya itu adalah sky atau langit. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi sedikit ada berbeda di dalam perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru ini yang ditulis. Bagaimana Rasul Paulus di dalam penglihatannya dan pernyataan Tuhan kepada Rasul Paulus ini, bahwa bicara dengan Paulus dibawa ke surga tingkat ketiga. Di sana disebutkan adalah Firdaus. Nah, ini mengatakan berbeda bagaimana kalau saat orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, dia tidak lagi dibawa ke bawah dunia orang mati, tetapi diangkat Firdaus ke atas. Ada satu lapisan dikatakan di sana bagaimana surga menurut Alkitab itu. Jadi langit yang pertama, atmosfer ini adalah surga tingkat yang pertama. Ini pemahaman Alkitab ya, Bapak Ibu Saudaraku. Lapisan yang kedua adalah tentang surga itu ada bintang-bintang, itu adalah surga yang kedua, tingkat yang kedua. Yang ketiga adalah tadi suatu tempat di mana ada namanya Yerusalem baru. Kemudian saya lanjutkan lagi, Paulus menjelaskan bahwa ternyata surga itu memiliki 3 tingkatan. Yang tadi saya jelaskan itu. Sehingga Paulus dibawa ke tingkat yang ketiga di Firdaus itu. Kemudian yang di Firdaus itu Paulus juga bisa melihat apa yang terjadi di sana, di mana Paulus bisa melihat orang-orang di sana. Nah, kita kembali tadi dengan catatan, kalau kita melihat di dalam terjemahan langit itu sky atau heaven atau samai namanya. Baik, saya akan tambahkan sedikit. Jadi pada saat Yesus di kayu salib, ada kedua penjahat di sebelah kiri dan kanan. Dan sebelahnya itu Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi tepat apa yang dikatakan Yesus kepada salah satu penjahat ini yang mempunyai harapan, mempunyai kata-kata yang positif karena nggak punya kesempatan lagi untuk bicara yang lain, maka dikatakan, maka pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Tidak dikatakan lagi dalam seperti perjanjian lama bahwa semuanya ada di dunia orang mati, di lembah dunia orang mati. Nah, kemudian saya akan membaca ayat firman lagi yang lebih hebat, luar biasa. Kita perhatikan ayat ini. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Pada hari Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat sampai hari Minggu pagi,
Banyak orang bertanya-tanya, oh itu Tuhannya orang Kristen mati, nggak ada lagi Tuhan. Ayat ini adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkarya yang sungguh luar biasa. Yesus turun ke tempat yang paling bawah, membawa tawanan-tawanan pada saat yang sudah mati untuk diangkat ke atas. Sehingga pada saat Yesus tahu benar, setiap orang yang mati, orang istirahat di dalam hidupnya atau mati, dia dibawa naik ke surga, ke atas. Ini adalah karya Tuhan, bagaimana membawa Firdaus tadi dari lembah bagian paling bawah itu dibawa ke atas. Nah, sudah selesai, maka pada saat Minggu pagi Yesus bangkit, Yesus membuktikan kepada murid-muridnya dalam tubuh yang baru. Sekian dulu Pak Pendeta, uraian saya. Terima kasih Pak Pendeta Kristio Widodo, dan silakan kita melanjutkannya, kita beralih kepada Pak Dr. Edi Sayoga. Silakan Pak Dokter untuk menyampaikan uraiannya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Doni dan juga Pak Pendeta Kristio Widodo yang sudah menyampaikan pengajaran mengenai kehidupan setelah kematian fisik. Nah, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, memaknai kehidupan setelah kematian. Jadi saya melengkapi dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Pendeta Kristio mengenai adanya kehidupan setelah kematian. Nah, bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus memaknai kehidupan setelah kematian tersebut. Dan tentunya juga kalau ada dari sahabat RPK yang masih ada satu keraguan-raguan dalam melihat dan menyikapi hidup ini, tentunya jangan pernah ada ragu-ragu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang dalam kehidupan ini tidak akan berhenti setelah kita dipanggil Tuhan atau setelah kita meninggal. Tetapi kehidupan itu memang benar-benar ada satu kekekalan. Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 14b, kalau kita baca firman Tuhan, di situ dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya memang dalam kehidupan di dunia ini hanya sementara, merupakan satu masa persiapan bagi kita semua, bagi manusia, untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita baca dalam firman Tuhan juga di kitab Yohanes, banyak disampaikan mengenai kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di situ disampaikan firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya memang Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita semua, umat yang percaya kepada Kristus. Artinya di situ memang ada kehidupan nanti yang memang disiapkan untuk kita, bukan kehidupan yang sementara saat ini. Jadi itu menyatakan bahwa kehidupan kekal itu real. Dan ini bukan hanya untuk umat Kristen. Kalau kita lihat umat yang beragama lain pun percaya gitu, adanya kehidupan setelah kematian. Nah, apalagi kalau kita dalam Kristus yang ada satu jaminan keselamatan dalam kehidupan kita, bahwa kita akan terus hidup kekal bersama Kristus, maka apa yang perlu kita sikapi dalam hidup ini? Jadi bukan hanya sekedar katakan kita mengerti adanya kehidupan yang kekal atau kehidupan setelah kematian. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap hidup kita setelah kita mengerti apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah kita hanya sekedar katakan menjalankan kehidupan ini ya asal jalan aja dan menunggu
nanti saatnya tiba kita dipanggil, ya artinya kita tidak ada persiapan menyikapi kehidupan yang kekal itu. Jadi kalau kita ingin mencapai satu kehidupan yang kekal, mesti ada usaha, ada upaya yang kita perlu lakukan. Ya. Nah, kalau kita lihat janji Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 9, ya di situ juga disampaikan firman Tuhan, lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, di situ disampaikan bahwa memang nanti ada kehidupan ya setelah kematian. Nah, menyikapi hal tersebut kita sebagai umat percaya ya, apalagi kalau sudah di dalam Kristus, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah ya kita harus percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terombang-ambing ya. Karena sekarang ini dalam era digital di mana banyak informasi-informasi yang kalau kita tidak filter dengan baik seringkali bisa jadi menyesatkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hal ini tentunya mesti kita sikapi dengan baik supaya tentunya satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus yang menjadi satu acuan atau guidance atau tuntunan dalam kehidupan kita. Ya, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya kita harus membaca akan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah menjaga hidup. Nah, menjaga hidup itu artinya ya kalau kita udah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, ya hidup kita harus dijaga gitu. Supaya kita meninggalkan kehidupan yang lama berganti dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang sudah dalam Kristus. Nah, kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar, ya, bukan hanya sekedar tahu, kita benar-benar tahu ini, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, ini artinya kalau kita bicara menjaga hidup, itu artinya berjaga-jaga sih. Jadi, jangan nanti hanya berpikir, oh hari Tuhan itu nanti pada saat kiamat. Kan orang dipanggil Tuhan itu tidak ada yang tahu gitu, kapan akan dipanggil. Ada yang masih muda, ya, olahragawan, rutin olahraga, tiba-tiba dipanggil. Banyak orang yang kaget. Ada juga yang udah usia lanjut baru dipanggil. Jadi memang tiap manusia tidak akan ada yang tahu kapan akan dipanggil. Jadi untuk itu perlu menjaga hidup, perlu berjaga-jaga. Hal yang ketiga, kalau kita berjaga-jaga juga harus menjalankan perintah Tuhan. Artinya ya kita dalam berjaga-jaga tadi sekaligus menjalankan perintahnya meninggalkan dosa. Sehingga kehidupan kita merupakan kehidupan yang baru, karena kehidupan kita seharusnya lebih banyak memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, perintah-perintahnya, ya dengan merenungkan akan firman-Nya. Dan yang keempat, yang terakhir tentunya adalah menanti-nantikan Tuhan dengan menjalankan perintahnya. Jangan itu menjadi satu beban juga. Tetapi menanti-nantikan Tuhan itu ada satu gairah dalam kehidupan kita. Yaitu menanti-nantikan akan kehidupan yang kekal. Nah, hal tersebut adalah sikap hidup kita ya. Kalau kita sudah mengerti pengajaran mengenai adanya kehidupan yang kekal, artinya ya hidup kita mesti kita jaga dengan baik. Tetap memegang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, menjalankan perintahnya, dan kita selalu bergairah dalam kehidupan kita, mengucap syukur dan menanti-nantikan Tuhan, ya, karena Tuhan akan hadir nanti, ya, pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Seperti itu Pak Pendeta Doni.
kita tahu seperti firman Tuhan di pengkhotbah bahwa semua orang, siapapun dia, agamanya, siapapun dia kepercayaannya, dia tahu walaupun tanpa firman, ya, bahwa dia suatu saat akan meninggal, ya kan? Suatu saat akan meninggal. Bahwa karena sudah menjadi pengalaman, dia boleh menyaksikan tiap hari bahwa meninggalnya dengan cara apakah sakit atau kecelakaan dan sebagainya. Pasti dia meninggal. Nah, sebenarnya yang kita bahas saat ini adalah kehidupan setelah kita meninggal ini, ya. Karena ada banyak orang yang punya kepercayaan yang berbeda-beda, tentu dia punya keyakinan bagaimana nantinya dia setelah meninggal kehidupannya. Minta maaf ya, ada orang berkata nanti saya jadi apa di sana, ya kan? Pak Edi jadi burung, saya jadi singa dan sebagainya, ya kan? Seperti itu ada. Atau mungkin di tempat-tempat kita sampai saat ini masih ada saja bahwa kematian itu nantinya orang itu masih berhubungan dengan kita, orang yang hidup. Makanya dia persiapkan segala tempatnya supaya dia bisa bicara, bisa datang ke sana. Malah ada beberapa kan kepercayaan pun sampai saat ini masih percaya bahwa orang meninggal itu masih bisa berbicara. Dulu waktu mungkin zaman-zaman dulu ada masih juga tiba-tiba orang kesurupan dan tiba-tiba orang itu bisa ngomong orang yang tadi baru meninggal. Nah, ini gimana ini sebenarnya? Jadi kehidupan setelah kematian ini mewarnai kehidupan setiap hari kita dengan cara yang berbeda-beda, tetapi bagaimana sebenarnya orang Kristen menanggapinya seperti itu, Pak. Jadi apakah mungkin kepada Pak Kristio Widodo dulu, apakah kematian itu, orang yang meninggal itu masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup, sehingga seseorang itu harus mempersiapkan tempatnya supaya suatu saat dia masih bisa datang untuk ngomong, apakah kuburan atau ke gua yang disiapkan. Silakan Pak Pendeta, bahwa sebenarnya bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap yang seperti ini, percaya seperti ini. Silakan Pak Pendeta. Amin. Sahabat RPK, tadi jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang yang percaya di dalam Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, orang mau masuk ke surga, mau datang kepada Bapa harus melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi dikatakan, saya akan kembali sedikit, mundur sedikit, bahwa dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus itu turun ke bawah untuk membawa tawanan itu. Artinya membawa tawanan orang-orang yang akan masuk ke neraka. Dibawa Tuhan naik ke atas supaya Tuhan selamatkan. Ini besarnya cinta Tuhan buat kita semuanya. Jadi oleh karenanya pada saat ada orang yang mati, Tuhan Yesus kata, ayo kita naik ke atas ke sorga. Nah, kemudian setelah itu, setelah ada kematian sebagai contoh yang pertama, Yesus mati dan bangkit dengan tubuh yang baru, maka Yesus memberitahukan kepada orang-orang bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan itu. Jadi saat ini kita yang mengenal firman Tuhan, kita mengenal Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, di sana ada satu tulisan bahwa dia akan dihakimi. Ada suatu pertanyaan, kok bisa Pak kita masuk ke surga padahal kita belum dihakimi? Ingat, sahabat RPK, bahwa Yesus lebih dulu diadili oleh karena kita. Dia sudah dipukul, dihina, kemudian sudah disalahkan seperti orang yang begitu berdosa. Seharusnya itu menjadi bahagian buat kita.
Tetapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini menandakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bukan dosa itu terus hilang begitu, tetapi selama kita punya kesempatan, kita melakukan hal-hal yang terbaik. Bukan karena kita masuk ke surga, karena kita melakukan hal yang baik. Nanti hidup kita menjadi tidak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Setiap orang yang berbuat baik masuk surga duluan. Sedangkan orang yang memberi itu harus punya duit. Sedangkan orang yang tidak punya duit atau orang tidak diberkati luar biasa, dia nggak bisa memberi apa-apa. Apa itu bagian mereka adalah neraka? Tidak. Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang yang diadili dalam Tuhan bukan karena berbuat baik atau berbuat apa, kemudian dia masuk surga dan neraka. Firman Tuhan tidak bilang begitu. Orang yang diadili adalah orang sebagaimana kehidupan kita itu menjadi emas atau batu permata atau perak. Sehingga perbuatan yang mulia ini akan mendapatkan upah di surga nanti. Mendapatkan upah, bukan masuk neraka atau ke surga. Begitu. Oleh karena itu, hari ini kita punya kesempatan mendengar bahwa Yesus mengasihi saya dan saudara. Mari kita percaya kepada Tuhan sebelum kita terlambat. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Setio. Jadi seperti topik kita malam ini, supaya sahabat RPK bisa mengerti bahwa kita akan bicara tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kita akan beralih ke situ karena kita tidak akan bicara lagi cara-cara memperoleh surga itu, tapi kita akan bicara bagaimana sih kehidupan setelah kematian itu. Kita tahu bahwa sebenarnya kalau kehidupan itu akan dialami oleh orang yang meninggal, bahwa sebenarnya meninggal itu bukan sesuatu yang terakhir. Tadi kata Pak Pendeta Edi Sayoga ya, itu pasti ada itu cuma beralih bagi iman kita beralih ke dunia ini, ke tempat yang ke dunia yang lain, yaitu yang namanya tadi Pak Pendeta sudah bilang Seoul. Ya. Seoul. Ya. Nah, Seoul. Ya, jadi itu kehidupan dunia orang mati. Dan memang jadi orang-orang mati ini sebenarnya kalau saya sampaikan kepada sahabat RPK, orang-orang mati ini tidak akan lagi berhubungan dengan orang-orang yang hidup. Atau gimana Pak Pendeta Edi Sayoga? Karena memang firman-Nya berkata seperti itu. Dia akan hilang seperti Ayub 7 ayat 8 dan 9, dia hilang dan dia tidak mengenal lagi tempat tinggalnya, dan dia akan dia sudah tidak berhubungan lagi gitu. Apa Pendeta Pak Edi, Pak Edi Sayoga ada pandangan yang lain sesuai dengan firman Tuhan? Silakan. Ya, Pak Pendeta Doni dan juga sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca ya, seperti tadi Pak Doni juga sudah sampaikan dalam Ayub 7. Ayub 7, 9 dan 10. 7, 8 dan 9. Ya. 9 dan 10. Dituliskan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik, orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, di sini sebetulnya artinya ya kita tahu ini kan seringkali seakan-akan bisa berhubungan dengan roh orang lain. Nah, itu kan sebetulnya adalah keinginan manusia sendiri, tapi artinya dalam kehidupan ini tidak pernah gitu yang bisa dibuktikan bahwa seorang yang sudah mati terus seakan-akan bisa tetap rohnya itu ada dan bisa berkomunikasi setiap saat. Jadi artinya orang yang mati ya sudah terputus
tidak akan bisa berhubungan lagi dengan orang yang saat ini masih hidup. Nah, artinya kita ini selagi hidup. Pak Pendeta Edi, berarti gini Pak Pendeta Edi. Jadi sebenarnya percuma ya semua orang yang masih hidup lalu mempersiapkan segala sesuatu, misalnya dia taruh apalah di dalam peti mati itu untuk nanti dia di sana dia bisa melakukan apalah gitu kan begitu sampai saat ini kepercayaan orang. Silakan Pak Pendeta Edi. Ya sebetulnya tidak ada gunanya ya. Kalau orang sudah mati itu artinya ya sudah selesai. Jadi kalau itu kan seperti tadi saya sampaikan, orang itu keinginannya manusia ya, apalagi yang tidak mengenal Tuhan. Jadi seakan-akan mencari sosok yang nantinya itu bisa diandalkan, atau terus kemudian juga ingin terus berhubungan dengan orang yang sudah mati. Nah, tapi itu kan rekayasa manusia gitu. Pada kenyataannya tidak akan pernah gitu orang yang katakan sudah mati ya seperti tadi firman Tuhan, udah tidak bisa berhubungan lagi dengan orang yang hidup. Nah, jadi artinya kita selagi hidup ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kalau nanti saatnya tiba, kita dipanggil ya udah tidak ada waktu untuk memperbaiki daripada kehidupan kita. Itu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Edi. Saya jelaskan dulu sebentar ya, supaya tidak sahabat RPK bisa mengerti bahwa setelah kita meninggal ada dua tempat yang kita akan di sana sementara, yaitu pada saat Yesus berkata kepada engkau di Firdaus bagi orang percaya. Lalu ada juga kata Gehenna, engkau bagi orang yang tidak percaya dia akan masuk Gehenna. Jadi ini tempat persinggahan. Setelah ada juga di firman yang lain dia berkata langsung ke surga, ya kan? Seperti orang-orang yang naik ke surga, ya kan, dia langsung ke surga, atau orang lain juga firman Tuhan berkata langsung ke surga atau langsung ke neraka. Tetapi memang pasti ada kehidupan setelah kematian, ya. Yang kedua tadi, jadi ada dua tempat yang berbeda, dan orang mati ini tidak, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Pendeta Edi bahwa orang mati ini tidak ada hubungannya lagi dengan orang-orang yang masih hidup. Jadi percuma segala persiapan, ditaruh HP, ditaruh rokok, ditaruh baju bagus, ditaruh segala macam di peti, itu percuma, ya. Itu hanya menyenangkan orang yang masih hidup, ya. Tapi bagi orang mati sudah tidak lagi hubungan lagi, ya kan. Memang sih contoh yang paling tepat seperti Yesus itu cuma bawa kain kapan dan bawa kain pelung saja. Nah, yang penting bagi ini, saya mau bertanya ini, lalu ada orang-orang sampai saat ini masih datang ke kuburan, masih datang ke tempat-tempat keramat, atau masih menyimpan mayat-mayat untuk dia bertanya, dia meminta berkat. Apakah ini berkenan kepada Tuhan atau bagaimana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta Kristio dulu boleh memberikan tanggapan. Baik, kata firman Tuhan di dalam Alkitab, orang akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang sudah mati, dia akan bicara lagi ke bawah atau kepada manusia. Dia sudah selesai. Dapat dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, itu dapat dikatakan itu adalah bukan manusia itu sendiri. Dikategorikan itu adalah kuasa kegelapan atau setan. Nah, makasih Pak Pendeta. Ini yang penting supaya sahabat RPK bisa mengerti sebenarnya kalau kita ke kuburan dan meminta segala sesuatu itu kita sedang meminta kepada kekuasaan kegelapan. Tidak kepada orang mati itu sudah pergi. Jadi sebenarnya itu merupakan suatu kekejian bagi itu. Karena memang sebenarnya ini dilakukan orang-orang yang masih percaya sampai saat ini. Ya kan? Ada budak-budak tertentu, orang-orang percaya pun masih melakukan seperti melihara
memelihara nggak apa-apa, tapi sampai bertanya, masih kasih rokok, kasih apa di kuburan. Nah itu gitu Pak Pendeta Pak Edi Sayoga. Gimana tanggapannya untuk seperti ini? Karena memang masih banyak di daerah kita ini, Indonesia masih melakukan hal yang sama. Ya, Pak Pendeta Doni. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristio. Jadi kalau kita mengkultuskan sesuatu, jadi apalagi roh-roh orang yang sudah meninggal, kemudian kita memberikan sesajen, atau kita percaya akan adanya kekuatan lain, itu kan artinya sudah menduakan ya, dengan menduakan Tuhan. Padahal kita tahu satu-satunya Tuhan yang hidup, yang memelihara hidup kita adalah Tuhan Yesus. Nah kalau kita terus berpaling gitu ya, terus kita juga masih percaya adanya roh-roh yang lain, itu artinya kita sudah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah itu menjadikan kita makin jauh dari keselamatan kita. Jadi perlunya kita menjaga keselamatan dalam kehidupan kita, dan seperti tadi kalau kita renungkan dari firman Tuhan, sebetulnya sudah disampaikan bahwa orang yang sudah meninggal ya tentunya udah putus hubungan gitu dengan orang yang masih hidup, tidak bisa berkomunikasi lagi. Nah, dengan demikian sebetulnya apa yang kita lakukan menjadi satu kesia-siaan kalau kita masih mempertahankan satu budaya atau kultur yang masih melakukan penyembahan-penyembahan kepada roh-roh yang lain, yang akhirnya ya tadi kita menduakan daripada Tuhan kita. Jadi dengan demikian mesti tegas ya Pak, mesti tegas ya. Tinggalkan itu, nggak boleh lagi. Ya, ya harus ditinggalkan. Artinya kalau kita masih memelihara hal-hal yang seperti itu, entah itu dengan alasan budaya dan sebagainya, artinya kita udah berpaling ya dari Tuhan yang kita percaya. Jadi kalau kita ingin menjaga keselamatan kita, kita tahu bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang kekal, ya kita harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Karena dalam Yohanes 3 ayat 3 ya, di mana Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah ini kerajaan Allah itu kan bicara mengenai future, kehidupan kita yang kekal nanti dalam kerajaan Allah. Nah dilahirkan yang baru itu mesti meninggalkan yang budaya-budaya yang tadi. Karena begitu kita mengenal Kristus, ya kita belajar dari firman-Nya, kita tahu bahwa hal-hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makasih Pak Dr. Edi Sayoga. Jadi kita akhirnya karena waktunya singkat Pak Pendeta, ya kan kita belum mau mengakhiri siaran kita karena sudah mau 1 jam. Jadi gini ya, akhirnya kita semua ya tahu bahwa sebenarnya kita kan diperhadapkan kepada suatu tempat. Apakah tempatnya apakah kita di neraka atau kita di surga? Dan semua orang pasti menuju ke sana, siapapun dia. Karena ini yang membuat yang mempersiapkan ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang sebenarnya neraka itu dahulunya untuk orang-orang, untuk iblis dan pengikutnya, ya kan? Surga itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, silakan Pak Pendeta Dr. Kristi Widodo menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan bagi orang yang hidup di surga secara singkat dan juga bagi orang yang hidup di neraka. Mungkin untuk Pak Dokter, Pak Pendeta boleh bicara tentang surga, kehidupan di sana. Nanti Pak Pendeta, Pak Edi Sayoga bicara tentang kehidupan di neraka. Silakan, masing-masing dengan closing segmennya sekalian. Baik. Sahabat RPK, di kota itu tidak lagi memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab ada kemuliaan Allah. Dan di tempat inilah, di dalam kota Yerusalem baru inilah, kita nanti akan ditempatkan Tuhan di sana. Sebagaimana inilah yang semua orang rindukan,
supaya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Wahyu 21 ayat 24, bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu gerbangnya tidak akan ditutup, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Satu lagi, inilah rencana Tuhan. Dari awal penciptaan manusia yang hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden, maka janji Tuhan kepada manusia, Tuhan menciptakan, Tuhan membentuk. Dari awal mula menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan Yerusalem baru buat saya dan saudara. Tentunya sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di kitab Wahyu tersebut. Di sana ada sungai, ada pohon kehidupan dan sebagainya. Lantainya sangat indah, cahayanya tidak panas seperti matahari. Pak Pendeta. Amin. Dr. Kristio Widodo, stop dulu. Silakan Pak Edi untuk menutup bicara tentang neraka ini. Ya, ini kalau neraka ya, kita baca dalam firman Tuhan, itu kan artinya satu penghukuman gitu ya, yang kekal juga. Jadi ini bicara sama-sama kekal, yang pilihan dalam hidup kita, sebetulnya kita ingin satu kehidupan yang kekal, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang penuh dengan kelimpahan, ataukah kita masuk dalam satu penghukuman yang sifatnya kekal gitu. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan tentunya bisa membaca dalam firman Tuhan ya, di Alkitab, di mana di situ pun digambarkan mengenai satu penghukuman atau dari penghakiman buat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus ataupun tidak menjalankan atau menjaga kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari situ sebetulnya refleksi dalam kehidupan kita, kita mesti mengambil sikap, kita mengambil pilihan. Apa yang kita akan pilih dalam kehidupan kita? Apakah kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal, yang penuh dengan sukacita, ataukah masuk dalam neraka yang penuh dengan hukuman dan juga penuh dengan kesengsaraan gitu dalam kehidupan kita. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Pendeta Don. Ya, terima kasih Pak Pendeta Dr. Kristio Widodo dan juga Pak Dr. Edi Sayoga buat urayanya malam ini. Jadi sahabat RPK di mana saja Anda berada, pilihlah surga, jangan pilih neraka. Kalau pilih surga, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekian sahabat RPK, kita berpisah. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi.